Di bawah gemerlap neon kota Seoul yang modern dan sibuk, tersembunyi sebuah kisah yang jauh lebih gelap. Ini bukan cerita horor fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang keyakinan yang disalahgunakan hingga berujung pada tindakan kriminal. Nama kelompok ini adalah Victory Altar, atau yang juga dikenal sebagai Yongsaeng-gyo. Sebuah kultus yang didirikan di Korea Selatan yang menarik ratusan ribu pengikut dengan satu janji yang mustahil: kehidupan abadi. Pendiri mereka, seorang pria bernama Cho Hee-sung, mengklaim dirinya adalah Victor Christ, atau bahkan Tuhan yang hidup. Ia menjanjikan pengikutnya dapat melarikan diri dari dosa dan kematian hanya dengan tunduk padanya. Terdengar seperti dongeng agama biasa, bukan? Tapi di balik altar kemenangan ini, terkuak jaringan penipuan finansial yang masif, manipulasi psikologis, dan yang paling mengerikan, aksi pembungkaman para penentang dengan cara yang brutal. Bagaimana seorang Tuhan yang hidup justru diadili dan divonis hukuman mati atas tuduhan penghasutan pembunuhan 6 orang penentangnya? Siapa Cho Hee-sung sebenarnya? Dan bagaimana ia mengubah janji surga menjadi jeruji besi bagi dirinya dan para pengikutnya? Untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali ke awal, ke sosok pendirinya, Cho Hee-sung. Lahir tahun 1931 di masa penjajahan Jepang, kehidupan Cho syarat gejolak. Ia mengalami penangkapan sebagai tawanan perang Korea, lalu bergabung dengan militer Korea Selatan. Setelah perang, Cho aktif dalam gerakan keagamaan, terutama di bawah kelompok lain bernama Olive Tree. Disinilah benih ambisi spiritualnya mulai tumbuh, dipicu oleh klaim penyembuhan penyakit yang ia alami. Titik baliknya datang pada tahun 1980. Setelah periode retret panjang, Cho menyatakan dirinya telah mencapai kesempurnaan. Ia bukan lagi sekedar nabi, tetapi Victor Christ, Kristus yang telah menang atas iblis, dan juga Tuhan yang hidup di bumi. Setahun kemudian, pada 1981, ia mendirikan Victory Altar atau Yongsaeng-gyo, yang berarti ajaran kehidupan abadi. Klaimnya sungguh ekstrim dan mencengangkan. Cho mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya orang di bumi yang memiliki embrio kehidupan abadi atau Yongsaeng. Dengan kata lain, pengikut tidak perlu takut mati selama mereka berada di bawah perlindungannya. Tidak hanya itu, ia juga membuat janji yang melibatkan kuasa alam. Ia mengklaim mampu menghentikan topan, menjamin panen melimpah, hingga menyatukan Korea Utara dan Selatan. Klaim-klaim ini didukung oleh ajaran tentang embun suci, Holy Dew, yang konon turun dari langit di altar mereka. Melalui doktrin ini, Victory Altar dengan cepat menarik ratusan ribu anggota. Pondasi kultus ini adalah kepatuhan total. Pengikut diajarkan bahwa menentang Cho sama dengan menentang Tuhan. Janji surga di bumi itu ternyata memiliki harga yang harus dibayar mahal. Harga itu bukan hanya ketaatan, tetapi juga harta dan nyawa. Kriminalitas pertama. Pada pertengahan 1990-an, Victory Altar menjadi sorotan media dan polisi karena dugaan penipuan finansial yang sangat besar. Cho Hee-sung dan petinggi kultus diduga mengumpulkan dana miliaran won dari pengikutnya dengan janji investasi fantastis di Tanah Suci atau melalui penjualan produk-produk spiritual. Tahun 1994, Cho Hee-sung pertama kali ditangkap. Ia didakwa atas tuduhan penipuan, dengan kerugian ditaksir mencapai jutaan dolar Amerika. Penangkapan ini membongkar lapisan eksploitasi di mana pengikut menyerahkan seluruh harta benda mereka demi janji yang tidak pernah terpenuhi. Cho menghabiskan lebih dari 6 tahun di penjara atas kasus penipuan tersebut sebelum dibebaskan bersyarat pada tahun 2000. Namun, skandal penipuan hanyalah permulaan. Kasus yang benar-benar menggemparkan Korea Selatan
terjadi setelah ia dibebaskan, saat Cho dituduh terlibat dalam kejahatan paling serius, pembunuhan. Kriminalitas kedua. Pada tahun 2003, Cho Hee-sung kembali ditangkap. Kali ini, atas tuduhan menghasut dan memerintahkan pembunuhan 6 orang. Para korban adalah mantan pengikut atau kritikus yang menentang kekuasaannya. Kasus-kasus ini terjadi antara tahun 1987 hingga 1992. Para korban, yang dianggap sebagai ancaman, dibungkam melalui serangkaian tindakan terorganisir yang diduga melibatkan bawahan Cho. Persidangan kasus pembunuhan ini menjadi sorotan nasional. Pada tingkat pertama, pengadilan menyatakan Cho Hee-sung bersalah atas penghasutan pembunuhan dan divonis hukuman mati. Sebuah hukuman yang sangat keras, yang jarang dijatuhkan. Ironisnya, seorang pria yang mengaku sebagai Tuhan yang abadi, Sang Victor Christ, justru dijatuhi hukuman mati oleh hukum manusia. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi membatalkan vonis hukuman mati tersebut. Cho dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena kurangnya bukti kuat yang mengaitkan dia secara langsung dengan perintah pembunuhan. Keputusan ini menimbulkan kontroversi besar. Jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, sebelum putusan akhir Mahkamah Agung dikeluarkan, Cho Hee-sung meninggal dunia pada 19 Juni 2004. Ia meninggal sebagai pria bebas, tetapi dengan status hukum yang menggantung. Kematian Cho Hee-sung memang mengakhiri drama hukum yang panjang, tetapi tidak mengakhiri Victory Altar. Meskipun jumlah pengikut menurun drastis dari puncaknya, Victory Altar hingga hari ini masih beroperasi, memegang teguh keyakinan bahwa Cho adalah Mesias sejati, dan bahwa tuduhan kriminal yang menimpanya hanyalah fitnah dari pihak luar. Bagi banyak orang, kisah Victory Altar adalah studi kasus sempurna tentang bagaimana seorang pemimpin kultus menggunakan janji spiritual untuk mencapai kekuasaan absolut dan kekayaan. Mereka yang berani mempertanyakan klaimnya tidak hanya dikeluarkan, tetapi juga dibungkam secara permanen. Kisah Cho Hee-sung menunjukkan betapa berbahayanya ketika keyakinan bercampur dengan otoritas tak terbatas dan kekebalan kritik. Pada akhirnya, Victory Altar gagal memberikan kehidupan abadi, tetapi berhasil meninggalkan jejak tragis berupa penipuan massal dan daftar panjang korban pembunuhan yang menentangnya. Kisah ini bukan hanya tentang Korea Selatan. Ini adalah peringatan universal. Di mana ada kerentanan, disitulah manipulasi mencari celah, seringkali bersembunyi di balik jubah kesucian. Menurut kamu, pelajaran terpenting apa yang bisa kita ambil dari kisah Cho Hee-sung dan Victory Altar ini? Sampaikan pandangan kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah gelap lainnya di balik tabir modernitas. Sampai jumpa di kisah berikutnya.